Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru hebat karena sudah meluangkan waktunya dan memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi materi tentang disiplin positif. Ya, jadi pada kesempatan ini saya diberikan tugas, saya mendapatkan tugas dari CGP, PGP, Program Guru Penggerak tentang disiplin positif. Nah, baik, sebenarnya kita di sini menampilkan layar LCD ya, tapi karena keterbatasan fasilitas sekolah, maka saya tidak menampilkannya. Nah, jadi Bapak Ibu materinya sudah saya bagikan di grup, Bapak Ibu bisa melihatnya. Sudah ada yang masuk? Iya, baik ya. Jadi kali ini saya akan menjelaskan materi tentang atau menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Iya. Jadi selanjutnya di sini ada konsep ulasan modul budaya positif. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, kemudian keyakinan keras dan segitiga restitusi. Nah, di sini nanti yang kita bahas. Ya, baik selanjutnya. Nah, yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Pembelajaran itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid dan berdiferensiasi, sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhannya dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan nanti. Kemudian kita bahas tentang disiplin positif. Apa itu disiplin? Ya, jadi disiplin positif itu dalam budaya kita ya sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan sesuatu hal yang tidak nyaman, ya. Kalau disiplin positif, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, jadi disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta pemberdayaan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman, dan hukuman. Ya, jadi selama ini kalau disiplin itu sesuatu hal yang seharusnya sesuatu hal yang menakutkan. Nah, yang di sini yang kita bahas adalah disiplin positif. Nah, jadi anak itu melakukan sesuatu hal tanpa paksaan, tanpa ancaman dan hukuman. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang Bapak Ibu harus ketahui. Yang pertama itu bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa rasa diterima. Kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, di sini ada contoh kasus ya. Bapak Ibu, di sini Ibu Rini, guru kelas 5 di SD Ramai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas yang bernama Bimo. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Bimo yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti ini, seperti Bu Rini,
Apa yang kira-kira Bapak Ibu lakukan? Apa kira-kira alasan Bimo melakukan hal tersebut? Bagaimana Bapak Ibu? Misalnya kalau Bapak Ibu di sini sebagai ibu ini, kemudian ada siswanya yang memiliki karakter atau ada memiliki masalah seperti Bimo, apa kira-kira tindakan Bapak Ibu? Nah, ada yang ingin memberikan tanggapannya mengenai kasus ini? Kalau kasus seperti ini, kita lihat Bimo, dia yang paksa mengambil bekalnya temannya. Mungkin langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menanyakan kepada Bimo secara langsung alasannya kenapa dia melakukan hal tersebut. Mungkin dari alasan yang sudah disampaikan oleh Bimo, disitulah kita bisa mengambil suatu tindakan kepada Bimo. Itu. Ya, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Nah, di sini dalam konsep penerapan disiplin positif, nah Ibu ini sebaiknya betul tadi yang dikatakan oleh Bapak. Jadi mencari tahu alasan Bimo melakukan tindakan tersebut. Nah, agar mengetahui kebutuhan mana kan tadi sudah dijelaskan sebelumnya ada 5 kebutuhan manusia ya. Nah, jadi untuk mengetahui kebutuhan mana yang sedang dipenuhi oleh Bimo. Nah, yang pertama tadi kebutuhan bertahan hidup. Nah, di sini kan Bimo merasa lapar dan orang tuanya tidak menyiapkan bekal makan siang. Nah, jadi kemudian yang kedua kasih sayang dan diterima. Bimo diperhatikan oleh temannya. Kemudian penguasaan. Nah, Bimo merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Kemudian kebebasan. Bimo bosan dengan bekal yang disiapkan orang tuanya karena bekal yang selalu sama. Kemudian kebutuhan kesenangan, Bimo hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Jadi dalam menerapkan disiplin positif itu kita harus mengetahui dulu alasan anak-anak peserta didik kita, apa alasan dia melakukan sesuatu hal ya, dilihat dari kasus Bimo ini. Apalagi ada tadi pemenuhan kebutuhan 5 kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Seperti itu. Jadi kita tidak harus memberikan dulu langsung hukuman, tapi menanyakan dulu apa alasan Bimo melakukan hal tersebut. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya motivasi perilaku manusia. Dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, di sini murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena dia menginginkan imbalan, motivasi satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Kemudian yang selanjutnya di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal, ya hukuman dan penghargaan. Nah, di sini ada perbedaannya antara hukuman dan penghargaan, ya. Nah, kalau hukuman itu tentunya kan menyakitkan, memberikan ketidaknyamanan, murid merasa takut, memaksa, kemudian murid menyembunyikan kesalahannya, dan murid menjadi rendah diri. Kemudian ada pun penghargaan, yaitu tidak efektif, merusak hubungan, mematikan
kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, kemudian merampas hak dan hak menghargai dirinya. Ya, jadi masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihannya ya. Kemudian di sini ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, jadi konsekuensi dan restitusi. Ya. Nah, jadi ada konsekuensi itu poin-poinnya tentang penguatan jangka pendek, kemudian perlu monitoring berkelanjutan, kemudian stimulus respon, kemudian murid menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Kemudian restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah, kemudian berjangka panjang, kemudian murid lebih menghormati dirinya dan orang lain, kemudian teori kontrol, kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, menurut Bapak Ibu di sini yang mana yang baik, konsekuensi atau restitusi? Menurut Bapak Ibu, yang mana yang baik diterapkan? Konsekuensi atau restitusi? Menurut saya restitusi. Iya ya, jadi yang baik itu restitusi ya, karena di sini murid lebih bertanggung jawab atas perilaku yang telah diperbuatnya. Kemudian bisa juga menghargai dirinya dan orang lain. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat konsep disiplin pendekatan restitusi. Bagaimana cara kita sebagai seorang pendidik dapat menanamkan disiplin positif pada murid kita? Apa itu restitusi? Ya, restitusi itu mungkin Bapak Ibu dulu pernah mendengar atau bagaimana kalau saya dalam kata-kata restitusi ini pernah mendengar, tapi kedengarannya merasa asing ya. Baru saya pelajari pada pendidikan ini kata-kata restitusi itu. Nah, restitusi merupakan proses menciptakan kondisi baik murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi ketika peserta didik kita melakukan sebuah kesalahan, dia bisa menyadari kesalahannya, kemudian bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya. Nah, adapun ciri-ciri restitusi, Bapak Ibu bisa melihat yang pertama bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan. Selanjutnya tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang menindasi tindakan, kemudian fokus pada karakter bukan tindakan, kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, baik. Di sini adapun perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Adapun contoh kasusnya, misalnya murid sering membuang sampah sembarangan. Kalau hukuman, guru menghukum murid dengan membersihkan WC, misalnya membersihkan WC sekolah. Guru marah dan murid menjadi takut. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi dengan meminta murid membuang sampah di tempatnya. Kemudian guru tegas dan murid mematuhi aturan. Kemudian restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Nah, guru terbuka dan murid menghormati dirinya sebagai orang lain. Mungkin selama ini yang mana yang sering Bapak Ibu lakukan? Konsekuensi. Ya, jadi selama ini yang sehari-hari ya yang kita sering terapkan itu konsekuensi, ya, memberikan konsekuensi dengan meminta murid membuang sampah pada tempatnya. Guru tegas dan murid mematuhi aturan. Tapi
atau setiap awal tahun ajaran misalnya, sebaiknya kita membuat keyakinan kelas dulu, ya, membuat keyakinan atau kesepakatan di dalam kelas dengan siswa-siswa kita apa-apa saja yang perlu disepakati. Misalnya, contohnya kalau misalnya ada dilarang membuang sampah sembarangan, ya. Nah, salah satu keyakinan kelas itu dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, jadi kita menanyakan dulu kepada mereka, ya, apa keyakinan kelas apa yang pernah disepakati bersama, ya. Kemudian di sini mereka lebih terbuka dan murid juga lebih terbuka, ya. Pernah ada keyakinan kelas yaitu dilarang membuang sampah, sehingga mereka tersadar sendiri kalau keyakinan kelas tersebut harus tetap dipatuhi. Semoga bisa diterapkan dengan baik, ya. Kita belajar sama-sama. Yeah. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, kira-kira Bapak Ibu di sini mau posisinya di mana? Apakah sebagai penghukum, atau sebagai pembuat merasa bersalah, atau teman, atau pemantau, atau manajer? Kalau Ibu Amina posisinya dia mau membuat merasa bersalah. Nah, bagaimana Bu Helda? Teman. Kalau Pak Ari ya? Manajer. Kalau Bu Mihra? Pemantau. Baik. Nah, di sini ada contoh penerapannya ya, Bapak Ibu guru. Ada contoh penerapan 5 posisi kontrol yang seperti tadi. Nah, kalau penghukum itu pandu aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas. Itu ciri-ciri guru yang penghukum, ya. Tadi tidak ada yang pilih toh, berarti alhamdulillah di sini guru-guru tidak ada yang penghukum. Kemudian teman, ayolah yang tertib, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, ya. Jadi kalau teman itu kita merasa seperti teman dengan siswa kita, ya. Jadi memaafkan lah, ya. Kemudian pemantau, tadi ada Ibu Helda yang memilih teman. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan yang kamu langgar, apa konsekuensinya, ya, itu pemantau. Jadi memberikan pilihan kepada siswa. Kalau kamu membuat kesalahan, apa konsekuensinya yang kamu mau, seperti itu. Kemudian pembuat merasa bersalah. Di sini ibu guru mengatakan, berapa kali ibu harus menegurmu? Ibu guru kecewa sama kamu, gitu. Nah, jadi tidak ada solusi, dia hanya istilahnya memarahi siswanya, ya. Nah, kemudian manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, dia yang berlaku sebagai manajer, dia menanyakan dulu kesalahannya siswanya. Kemudian dia meyakinkan siswanya bagaimana cara memperbaiki kesalahannya, seperti itu. Ya, jadi yang paling ideal itu adalah manajer, ya, karena di sini manajer dia menanyakan kesalahannya siswanya dan menuntun bagaimana cara menghadapi masalahnya dan bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Gitu. Kemudian keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas ini jujur baru tahun ini saya terapkan, ya, karena selama ini saya hanya membuat peraturan kelas.
Kalau peraturan kelas itu hanya dibuat oleh ibu guru saja, ya, di dalam kelas tanpa melibatkan siswa. Nah, kalau misalnya keyakinan kelas, kita sama-sama dengan siswa kita membuat keyakinan apa-apa yang perlu yang boleh atau tidak boleh dilakukan di dalam kelas kita, ya, seperti itu. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama, ya, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Jadi bisa kita komunikasikan bersama siswa kita. Ya, jadi beda peraturan kelas dan beda keyakinan kelas, ya. Jadi kalau tahun ini baru saya terapkan untuk kelas 6 membuat keyakinan kelas. Dan sebaiknya itu dipajang di kelas kalau sudah membuat, karena supaya siswa kita bisa mengingatnya kembali apa keyakinan kelas kita yang sudah tidak disepakati bersama. Nah, di sini ada perbedaan di peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu menuju kebajikan, ya. Kalau misalnya peraturan selalu kembalikan buku di tempatnya. Nah, kalau keyakinan kelas mengandung nilai kebajikan, yaitu tanggung jawab ketika sudah meminjam buku, dia punya tanggung jawab untuk menyimpan barang pada tempatnya, seperti itu. Kemudian peraturan dilarang mengganggu orang lain kalau nilai keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan diri sendiri. Kalau peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau nilai keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan komitmen pada tujuan. Kemudian selanjutnya peraturan itu dilarang melakukan kekerasan. Kalau keyakinan atau nilai kebajikan yang dituju yaitu menghormati orang lain. Dan selanjutnya Bapak Ibu bisa melihat pada slide, ya. Nah, di sini Bapak Ibu ada pembentukan keyakinan kelas. Bagaimana cara dalam pembentukan keyakinan kelas. Nah, di sini dalam keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas ini bukan hanya bisa dilakukan oleh guru wali kelas saja, ya, atau guru kelas, tapi juga bisa dilakukan oleh guru mata pelajaran seperti Bu Helda dan Pak Iqbal, ya. Karena misalnya beda keyakinan kelas yang saya buat sebagai wali kelas 6 dengan siswa saya, bisa jadi keyakinan kelas yang Ibu Helda juga berbeda dengan yang ingin dibuat bersama siswa kelas 6, seperti itu. Jadi ini berlaku pada saat jam pelajaran Ibu Helda misalnya, Bapak Iqbal, keyakinan kelasnya seperti itu. Paham? Ya, baik. Nah, di sini ada segitiga restitusi, ya. Selanjutnya segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah kasus kita itu menggunakan segitiga restitusi. Nah, di sini segitiga restitusi ada 3 tahapnya, ya, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, kemudian melalui restitusi ini, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan dan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian memberikan penawaran dan bukan paksaan. Ya, jadi seperti itu tahap-tahapnya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ada beberapa tahap. Ada tadi 3 tahap, ya.
yang pertama menstabilkan identitas. Bapak Ibu bisa melihat poin-poinnya. Kemudian tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian tahap ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada contoh, ibu guru bisa melihat ada contoh penerapan restitusi yang saya lakukan di kelas. Contoh kasus, misalnya salah satu seorang siswa melihat jawaban temannya pada saat ulangan atau menyontek. Sebagai guru harus memposisikan dirinya sebagai manajer dan menyelesaikan masalah tersebut. Kalau misalnya Bapak Ibu guru ada pada kasus ini melihat siswanya menyontek, kira-kira apa yang Bapak guru Ibu lakukan? Ada yang mau mengungkapkan pendapatnya atau tanggapannya atau cara menyelesaikan solusinya? Ya, Bu Helda silakan. Ibu Helda mungkin bisa ke depan sini memberikan bagaimana cara menyelesaikan masalah kalau misalnya memiliki siswa yang kedapatan menyontek keras. Kalau saya secara pribadi menanyakan kepada anak tersebut kenapa harus menyontek, padahal ini kan sudah dikasih jadwal ulangan. Apakah dia tidak belajar semalam sampai menyontek? Terima kasih. Oke, baik. Nah, terima kasih ya Bu. Jadi di sini Ibu Helda juga sudah memberikan penerapan restitusi yang di dalam kelas, yaitu menanyakan dulu apa alasan anak tersebut sehingga dia menyontek di dalam menyontek dengan temannya. Dia jadi tidak langsung memberikan hukuman, tapi menanyakan dulu alasannya. Kemudian yang kedua, sebaiknya kita meyakinkan siswa kita kalau seharusnya tidak boleh menyontek kalau kita sudah mengetahui alasannya ya. Nah, kemudian kita akan mencari solusi bersama-sama supaya si anak tersebut tidak menyontek lagi di dalam kelas. Ya, seperti itu. Ada tambahan Bapak Kepala Sekolah? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari kasus tadi yang siswa yang menyontek, nah, kalau kita hubungkan dengan yang sudah disampaikan tadi yang bisa, yaitu segitiga restitusi, tentunya langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menstabilkan identitas. Kita menanyakan kepada anak yang menyontek tersebut bahwa berbuat salah itu salah satu yang menyontek itu istilahnya itu hanya dilakukan satu kali tidak masalah. Maka kita juga bisa mengatakan bahwa waktu saya juga SD dulu, waktu saya juga sekolah dulu, saya juga sering menyontek. Nah, tapi sekarang tidak lagi. Jadi itu caranya yang pertama itu kita stabilkan keadaan dulu supaya ini anak-anak tidak merasa takut-takut. Kemudian tahap kedua dari segitiga restitusi yaitu validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan kepada anak yang menyontek tersebut, apakah tindakan tersebut itu bagus atau tidak, atau sesuai aturan atau tidak. Jadi kita bertanya seperti itu kepada anak kita. Kemudian tahap ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, disinilah fungsinya dari keyakinan kelas yang sudah kita buat di kelas. Nah, jika ada anak yang melanggar atau melakukan sesuatu yang salah, maka kita bisa menyambungkannya dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Jadi anak itu akan sadar dengan sendirinya, perilakunya akan berubah dari dalam diri anak tersebut, bukan berubah karena takut dilihat oleh gurunya, tapi betul-betul anak kita bisa berubah karena keyakinan yang berasal dari dalam dirinya. Jadi itu yang diharapkan dari pemerintah sehingga kita bisa menggunakan metode-metode seperti ini. Contohnya adalah metode segitiga restitusi. Mungkin seperti itu. Ya, baik, terima kasih tambahan atau tanggapannya dari Bapak Kepala Sekolah. Nah,
jadi ini adalah salah satu contoh kasus dari sekian banyak kasus yang kita hadapi sehari-hari ya, Bapak Ibu. Nah, jadi salah satu metode yang sebaiknya kita lakukan yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi ini. Jadi kita menghindar pendiri sebagai pendiri menghindari hukuman ya. Jadi sebaiknya kita itu yang paling ideal adalah bertindak sebagai manajer dengan menggunakan metode segitiga restitusi ini. Nah, jadi harapan kita bersama ke depannya semoga kita menjadi pendiri yang lebih baik lagi untuk masa depan anak-anak kita. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Di sini saya juga belajar. Saya tidak menggurui Bapak Ibu guru semua, kita sama-sama belajar melalui grup pendidikan ini. Saya hanya berusaha menyampaikan dengan apa yang saya dapatkan selama ini. Seperti itu, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.